Akhirnya sudah mau itu apa namanya, imsak dan dikit lagi azan. Ya udah deh. Sambil berat langkahnya dia suara apa itu? Menuju ke kamar mandi. Teman-teman, aku mau ke kamar mandi. Jangan nitipin aku ya. Ya, jangan ya. Tapi aku sebel sama mamaku. Kadang-kadang mama buatku menyebalkan sekali. Biar deh aku nyanyi di kamar mandi. Mama jelek, mama jelek. Nyanyi di kamar mandi. Teman-teman, siapa yang sering nyanyi di kamar mandi? Boleh nggak nyanyi di kamar mandi? Boleh nggak ngobrol di kamar mandi? Boleh nggak baca Quran di kamar mandi? Boleh nggak sholawatan di kamar mandi? Aku tanya, boleh nggak main handphone di kamar mandi? Siapa yang sering bawa handphone ke kamar mandi? Siapa yang sering main handphone di kamar mandi? Lagi BAB main handphone? Teman-teman, nah itu bagaimana ya? Kalau handphone lagi dipakai kita jatuh. Jadi teman-teman, tidak boleh membawa sesuatu ya kalau handphone di kamar mandi. Tepuk dua. Si Dudung temanku tadi akhirnya buru-buru. Mana mau aku sahur mana makanannya? Ini ayam goreng nih, ini ayam goreng aku makan nih. Setelah makan, si Dudung mau tidur lagi. Dung, tidurnya nanti ya. Sholat dulu. Tuh. Dikit lagi azan. Jangan tidur. Dasar si Dudung masih menganggap mamanya itu nggak sayang. Mama nggak sayang sama aku. Masa mau tidur nggak boleh? Biarin deh, aku jalan aja. Aku mau jalan ke musola. Hai Gogol, sini. Di jalan aku ketemu Gogol. Ini temanku Gogol. Lengkapnya namanya Gogon Sagon. Toing sini. Kita ke musola yuk. Kalau yang ini namanya Toing Berwing. Wah. Namanya siapa ini? Namanya si Jojon. Jojon. Mereka semua jalan ke musola. Kita jalan ke musola nih. Udah sampai musola, sholat pun dimulai. Imam membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Siapa yang di musola kayak Gogon, Jojon sama Toing suka bercanda? Siapa yang sholatnya sering ngobrol? Siapa yang sholatnya goyang parkoy? Bawa rato-rato? Boleh gak? Tidak boleh. Kemudian imam pun selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Teman-teman, kita kabur yuk. Oke, 1, 2, 3. Aku miss. Jangan kabur. Rupanya Dudung dan teman-teman gak jadi kabur. Pak kumisnya melintang. Kamu sholat tadi bercanda? Bercanda ya? Kalau bercanda. Kalau sholat, habis sholat jangan langsung kabur. Doa dulu. Zikir. Ini udah mau main petasan deh. Iya. Nggak boleh. Apalagi bulan puasa.
Kurangin main petasan, baca Quran kalau perlu. Rupanya Bapak Kumis menasehati. Tepuk 1, tepuk 2. Rupanya ada penceramah. Pak Kumis tiru, ya udah, ente pade dengerin suara ceramah. Oke ya, dengerin ya. Oke, boleh duduk lagi. Tepuk tangan buat 3 teman kita ini. Boleh duduk lagi. Kemudian sang penceramah dia berkisah tentang Uwais Al-Qarni. Siapa yang kenal Uwais Al-Qarni? Siapa yang tahu Uwais Al-Qarni? Ada yang kenal? Mereka mendengarkan kisah dari Pak Ustadz. Di suatu hari di sebuah daerah bernama Yaman, cuma hidup berdua saja. Uwais ini hidupnya satu zaman, maksudnya satu zaman ya, bukan 1 jam dari Nabi, bukan. Dia nggak pernah melihat Nabi Muhammad, bertemu Nabi Muhammad, makanya disebutnya tabi'in. Kalau yang ketemu dengan Nabi Muhammad, ngobrol sama Nabi Muhammad, bertanya sama Nabi Muhammad, namanya sahabat. Bunda sudah makan? Sini. Uwais suapin. Bunda sudah mandi? Uwais bersihin ya. Uwais dengan penuh cinta memperlakukan bundanya. Bahkan ketika bundanya buang hajat, ketika bundanya yang bersihin siapa teman-teman? Uwais. Geli nggak? Jijik nggak? Tapi Uwais tidak jijik. Bunda, aku mau kerja dulu ya. Aku mau menggembala kambing. Oke ya, aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum juragan. Juragan? Juragan siapa namanya ini? Kunci mana? Sini aku mau ngambil itunya, kambingnya ya. Aku mau ngembara dulu ya. Makasih juragan. Assalamualaikum. Kambing-kambing mana suaranya? Domba-domba mana suaranya? Masya Allah, makin hari makin banyak punya juragan nih. Teman-teman, Uwais setiap hari begitu dia perlakukan ibunya, dengan penuh baik, kerja, mengembala, pulang begitu setiap hari, sampai akhirnya dia ada kerinduan. Bunda, aku pengen ke rumah Nabi Muhammad, boleh nggak Bunda? Boleh nggak? Boleh, aku sebentar ya, tapi aku mau izin dulu sama Bibi. Bibi, aku nitip bundaku ya. Aku mau pergi dulu ya. Makasih Bibi. Assalamualaikum. Uwais pergi ke rumah Nabi. Sesampainya ke rumah Nabi, Assalamualaikum. Ada wanita yang menjawab, Bunda Aisyah namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak Nabi Muhammad? Oh, Nabi Muhammad tidak ada. Dia sedang menyelesaikan urusannya. Rasulullah sedang berperang. Sampai kapan? Aku tidak tahu. Ya udah deh, aku tunggu. Teman-teman, hari demi hari terus berlangsung. Rupanya hari pertama, hari kedua, Uwais tidak ketemu Nabi. Teman-teman, aku nungguin Nabi apa pulang ya? Nungguin apa pulang? Nungguin apa pulang? Ayo yang tunjuk tangannya yang nungguin. Kalau yang pulang, tapi teman-teman kan aku janji sama bundaku gak lama-lama. Ya udah aku pulang aja ya. Dengan perhatian ketemu Nabi, akhirnya dia pulang ke bundanya. Rasulullah SAW sudah mengetahui dari malaikat Jibril bahwa Uwais datang ke rumahnya. Sampai di rumah, Bunda Aisyah kasih tahu, ya ada pemuda yang kemarin datang, oh yaitu Uwais. Uwais namanya terkenal di langit, ya. Dan ternyata Rasulullah juga berpesan kepada para sahabatnya, nanti sahabatku, kalau kalian bertemu dengan pemuda yang bernama Uwais dari Yaman, mintalah doa dan minta ampunan Allah melaluinya. Oh gitu teman-teman. Tepuk 2.
Tepuk 2. Siapa anak hebat berdiri? Berdiri, oke. Tangannya ke atas sambil dengarkan dan lihatin aku. Oke. Diputar-putar, diputar-putar, pegang kepalanya. Diputar-putar, diputar-putar, pegang hidungnya. Mana hidung? Hidung. Diputar-putar, diputar-putar, pegang telinganya. Mana? Ayo. Sambil lihat, diputar-putar, diputar-putar, pegang mulutnya. Mulut. Mana mulut? Diputar-putar, diputar-putar, pegang matanya. Mana mata? Mata mana? Oke, itu kan buat kita semua, duduk kembali. Ya. Teman-teman, bundanya Uwais minta pengen pergi haji. Sementara Uwais ini orang yang miskin, tapi Uwais punya Edi. Aku punya Edi di kepalaku. Hah? Tidak? Bukan Edi ya? Aku mau beli sapi yang kurus. Nah. Enggak. Bang, abang jualan sapi ya? Beneran? Kemarin yang nongkrong di kandang sapi siapa? Abang bukan? Apa yang ini ya? Bukan juga? Bener kali ya? Boleh saya beli aja dah, udah terima aja nih. Oh nggak mau. Kalian ini kayak juragan nih, kan juragan? Ya, udah terima kan? Terima? Bukan. Terus yang mana? Juragannya. Oh ini kan dikasih juragan ini. Beli ya, makasih. Udah nggak usah malu-malu. Terjadi tawar menara dan alhamdulillah dibeli sapinya yang kurus. Teman-teman, ternyata sapinya ini tiap hari dikasih makan di padang yang luas nyari rumput, tidak ditarik. Pakai tarik enggak, tapi sama Uwais digendong. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, sampai ke atas ditaruh lagi. Sore balik digendong ke bawah. Begitu tiap hari sampai tetangga bilang, Uwais, kamu gila ya? Kamu gila deh. Masa itu sapi digendong kan bisa ditarik. Tapi Uwais tutup telinga, dia nggak tahu apa yang aku mau lakukan. Hari berganti hari. Ototnya Uwais awalnya kecil, gendong cuma biasa, sapi yang kurus. Lama-lama Uwais ototnya besar karena sapinya menjadi besar. Oh ternyata ototnya itu untuk digunakan menggendong bundanya. Bunda, siap bunda mau pergi haji? Udah siap? Ayo gendong ya, digendong. Akhirnya digendong sama Uwais. Anak soleh. Halo. Tuh kan sakit, ada yang sakit. Nangis deh. Tuh kenapa? Tuh makanya jangan ditibari. Nanti kalau nyimak dapat hadiah. Kemudian teman-teman, akhirnya Uwais menggendong bundanya ke Mekah. Dia menangis, dia sedih, dia bahagia menangisnya. Sampai akhirnya Uwais suruh bundanya berdoa untuk kesembuhan penyakit kustanya Uwais. Uwais punya penyakit kusta. Dan akhirnya Allah sembuhkan dan meninggalkan bekas di lapak tangan. Teman-teman, ibunya Uwais meninggal dunia. Uwais tinggal sendiri. Dia baru bisa berdagang kepada tetangga-tetangganya yang ikut. Di tempat yang berbeda, Umar Ibnu Khattab itu menjegatin, nyari-nyari mana ya yang namanya Uwais. Ada pedagang nanya, bang, abang, ente dari Yaman bang? Bukan, ente dari Yaman? Jangan tahu-tahu bang, saya nanya bang, dari Yaman bukan? Umar bilang nanya sama para pedagang, bapak dari Yaman? Iya. Ada nggak seorang pemuda yang namanya Uwais? Oh ada, di belakang. Di belakang coba lihat, ada nggak di belakang? Kemudian Umar nyamperin Uwais. Assalamualaikum. Siapa nama kamu? Dia bilang apa? Uwais bilang Abdullah. Aku juga Abdullah, hamba Allah, kata Umar. Nama kamu Uwais ya? Setelah didesak dan dia bilang, Hai Uwais,
doakan aku. Ya Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab, kenapa engkau minta doa kepada aku? Engkau kan seorang khalifah, seorang pemimpin. Dulu kami diberitahukan oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah untuk meminta didoakan oleh engkau. Akhirnya Uwais berdoa kepada Allah untuk Umar. Teman-teman, Uwais akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kejadian yang menakjubkan adalah orang-orang yang gak dikenal itu berbondong-bondong datang ke rumahnya Uwais. Dia berebutan menyolatinya, mengangkat jenazahnya, bahkan mengantarkan ke kuburnya. Tetangganya, itu siapa tuh berjubah putih? Aku nggak kenal. Apalagi aku juga nggak kenal. Pada nggak kenal semua teman-teman. Itu siapa? Para malaikat. Ternyata para malaikat yang menyerupai manusia. Kenapa mereka seperti itu? Karena Uwais berbakti sama ibunya. Karena Uwais hormat dan memperlakukan ibunya dengan rasa penuh cinta. Karena Uwais tidak marah-marah ke ibunya. Karena Uwais tidak pernah gentak ibunya. Bahkan menuruti ibunya sampai dia menggendong ke Makkah. Namanya Uwais terkenal di langit ketimbang di tetangga-tetangganya. Rupanya di pojokan si Dudung melendung mulai diam. Rupanya mamaku sayang sama Abu. Buktinya Uwais saja sayang sama mamahnya. Si Dudung melendung mulai berkaca-kaca. Teman-teman, penceramah tadi bilang di dalam surat Al-Luqman, Allah bilang Al-Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Dan kuperintahkan kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ayah dan ibumu yang mengandungmu 9 bulan 10 hari dengan berlemah-lemah dan menyapihmu selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Aku adalah tempat kembalimu. Teman-teman, ternyata Allah nyuruh kita berbuat baik kepada ayah bunda. Ternyata kita ini orang-orang pilihan. Ternyata adalah orang yang ditakdirkan Allah hadir ke bumi, dititipkan kepada rahim seorang ibu yang hebat, rahim seorang mama yang sayang, mama yang luar biasa. Saat di kandungan dia kasih makan minuman bergizi kepada kita. Belum tahu kita hidup atau tidak nantinya, tapi sudah diberikan makan dan minum yang baik. Saat kita besar di kandungan, dibawa-bawa kita, disayang-sayang kita, sampai melahirkan. Antara hidup dan mati bunda kita melahirkan kita. Ketika lahir kita ditimang-timang, dikata-katakan sayang, kata-kata raja sultan, anak sultan. Padahal